Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Yani Haryani, NIM 2028131 dari kelas A4 Manajemen Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Baik, saya akan mempresentasikan tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, yang pertama, latar belakang. Beroperasinya sebuah perusahaan haruslah memperhatikan keadaan, gejala sosial budaya yang ada di sekitarnya. Karena jika ada pergerakan sosial budaya masyarakat sekitar, akan dapat menghambat operasional perusahaan itu sendiri. Nah, seperti munculnya kecemburuan sosial akibat dari pola hidup dan pendapatan yang sangat jauh berbeda antara pegawai perusahaan dengan masyarakat sekitar, atau bahkan kondisi di dalam perusahaan itu sendiri, yaitu perbedaan pendapat antara pegawai lokal dengan pegawai pendatang atau karyawan asing. Nah, kenyataan-kenyataan tersebut pada dasarnya itu dapat menjadi penghambat bagi berjalannya sebuah korporasi dan juga menjadi hambatan dalam pembentukan kebudayaan perusahaan. Belum lagi jika terdapat perusahaan lingkungan di daerah sekitar perusahaan beroperasi. Dari permasalahan yang timbul tersebut, banyak perusahaan swasta kini mengembangkan apa yang disebut tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility. Nah, menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap kepentingan pihak-pihak lain secara lebih luas daripada sekedar kepentingan perusahaan saja. Nah, motivasi mencari laba bisa menghambat keinginan untuk membangun masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Kebijakan pemerintah untuk mendorong dan mewajibkan perusahaan swasta untuk menjalankan tanggung jawab sosial ini tidak begitu jelas dan tegas. Nah, ditambahkan pula banyak program yang sudah dilaksanakan perusahaan tidak berkelanjutan. Selanjutnya ada tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility. Ini merupakan komitmen usaha untuk bertindak secara etis. Nah, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komuniti lokal dan masyarakat secara lebih luas. Nah, pengertian ini sama dengan apa yang dikemukakan oleh The World Business Council for Sustainable Development, yaitu komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. Bekerja dengan cara karyawan perusahaan, keluarga karyawan tersebut, komuniti setempat atau lokal, masyarakat secara keseluruhan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup. Konsep corporate social responsibility ini melibatkan tanggung jawab kemitraan antara pemerintah, lembaga sumber daya manusia, juga masyarakat setempat atau lokal. Nah, kemitraan ini merupakan tanggung jawab bersama secara sosial antara stakeholder. Menurut Bank Dunia, tanggung jawab sosial perusahaan ini terdiri dari beberapa komponen, yaitu perlindungan lingkungan, jaminan kerja, hak asasi manusia, dan interaksi dan keterlibatan perusahaan dengan masyarakat, standar usaha, pasar, pengembangan ekonomi dan badan usaha, perlindungan kesehatan, kepemimpinan dan pendidikan, bantuan bencana kemanusiaan. Selanjutnya ada tujuan adanya tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility. Yang pertama itu untuk meningkatkan untuk berkontribusi demi usaha mengembangkan masyarakat dan lingkungan. Yang kedua, untuk mendapatkan sumber daya manusia atau SDM yang memiliki potensi serta berkualitas.
Yang ketiga, untuk membuat sebuah karakter dan keunikan perusahaan sebagai pembeda dengan pesaing. Yang keempat, untuk meringankan tanggungan pajak perusahaan. Yang terakhir itu untuk mengeratkan hubungan antar pemangku kepentingan atau stakeholder semakin baik. Selanjutnya ada dampak tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility pada perusahaan dan masyarakat, dan kendala corporate social responsibility. Nah, perusahaan diharapkan dapat menciptakan suasana yang sehat, aman, dan tenang sehingga karyawan merasa nyaman bekerja. Nah, berikut keuntungan bagi perusahaan menggunakan tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility dengan baik. Nah, yang pertama itu timbulnya citra positif perusahaan atau dalam jangka panjang bisa meningkatkan laba perusahaan sebagai perusahaan yang ramah dan peduli pada lingkungan. Yang kedua itu ada meningkatkan tingkat kenyamanan bagi perusahaan karena situasi aman. Selanjutnya dampak corporate social responsibility bagi masyarakat. Yang pertama itu mengentaskan kemiskinan. Nah, dengan memakai pekerja sekitar perusahaan, mereka itu dapat menyumbangkan kenaikan angka kerja, dan dengan menciptakan lapangan kerja, menyediakan pelatihan, menyediakan produk-produk yang disediakan oleh orang-orang kalangan bawah, maka secara langsung akan memberikan dampak kepada golongan bawah tersebut. Yang kedua itu meningkatkan standar pendidikan. Nah, dengan memberikan beasiswa kepada yang benar-benar membutuhkan dan membantu dalam pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, khususnya untuk pendidikan dasar. Yang ketiga itu ada meningkatkan standar kesehatan dengan menyediakan sarana prasarana yang menunjang kesehatan terutama bagi masyarakat sekitarnya, itu contohnya dengan menyediakan fasilitas air bersih atau dengan membuka klinik kesehatan yang tidak berlaku untuk masyarakat, untuk karyawan saja, tetapi juga bagi masyarakat sekitarnya. Selanjutnya, kendala dalam penerapan corporate social responsibility. Yang pertama itu rendahnya komitmen perusahaan untuk melaksanakan corporate social responsibility secara keseimbangan. Banyak perusahaan yang menganggap bahwa corporate responsibility itu hanya sekedar membantu pendanaan sebuah program, dan tindak lanjut dari itu diabaikan. Yang kedua itu kekeliruan perencanaan program dan miskonsepsi. Perusahaan tidak menetapkan corporate social responsibility dari sejak awal atau strategi planning. Yang ketiga, penempatan personal yang kurang tepat. Yang keempat, struktur organisasi perusahaan atau dijabat rangkap sehingga pengambilan keputusan sangat terlambat. Yang terakhir itu terdapat kecenderungan pelaksanaan corporate social responsibility di Indonesia sangat tergantung pada chief executive officer atau CEO. Artinya kebijakan corporate social responsibility tidak otomatis selaras dengan visi dan misi perusahaan. Selanjutnya, bagaimana rendahnya kesadaran corporate social responsibility di Indonesia.
Nah, seberapa rendahnya kesadaran penerapan corporate responsibility di Indonesia, suatu hal yang sangat riskan mengingat semakin maraknya kepedulian komunitas global terhadap produk-produk yang ramah lingkungan dan prinsip-prinsip hak asasi manusia atau HAM. Lingkungan sebagai salah satu aspek penting pada corporate social responsibility, sehingga konsep pembangunan berkelanjutan mestinya bercermin di dalam corporate social responsibility. Nah, konsep pembangunan berkelanjutan ini muncul menanggapi perkembangan teknologi terkait pengelolaan sumber daya alam atau SDA. Corporate Social Responsibility dan pembangunan berkelanjutan menjadi penting jika dikaitkan dengan isi lingkungan. Tuntutan melakukan Corporate Social Responsibility menjadi tak terelakkan ketika fakta menunjukkan konsumsi korporasi terhadap penggunaan sumber daya alam atau SDA mencapai lebih dari 30% dari apa yang dapat disediakan oleh alam atau lingkungan. Nah, dalam menggunakan SDA dan dalam rangka melaksanakan corporate social responsibility perlu diarahkan pada konsep pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, inti sistem etika lingkungan yang diperlukan dan dapat berfungsi sebagai fondasi bagi pembangunan berkelanjutan. Yang pertama itu ada berkeyakinan bahwa persediaan SDA yang dimiliki oleh planet bumi terbatas. Yang kedua, manusia merupakan bagian dari alam. Yang ketiga itu manusia tidak superior terhadap alam. Nah, di Indonesia, corporate social responsibility telah diatur atau diwajibkan di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas atau UU PT dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal atau UUPM. Dengan berlakunya peraturan undang-undang tersebut, maka kewajiban corporate social responsibility ini telah bergeser dari kewajiban moral menjadi kewajiban hukum, sehingga pelaksanaannya itu bisa dipaksakan. Selanjutnya kita menganalisis kasus di PT Dzarum. Tanggung jawab sosial seperti yang dilakukan oleh salah satu perusahaan rokok di Indonesia, PT Dzarum, yaitu mendirikan sebuah foundation yang menangani masalah pendidikan, olahraga, dan sebagainya, yaitu Dzarum Foundation. Ini adalah contoh nyata dari tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility terhadap masyarakat. Hal ini dilakukan perusahaan sebenarnya juga untuk keuntungan jangka panjang dari perusahaan itu sendiri. Seperti perusahaan akan lebih dikenal oleh masyarakat sekitar karena mereka itu mempekerjakan masyarakat dan juga dikenal karena memberi sumbangsi pada masyarakat. Selanjutnya, analisis kasus. Nah, dari contoh kasus di atas tadi tuh merupakan bentuk kepedulian dari perusahaan tersebut terhadap kepedulian sosial, yaitu mendirikan yayasan pendidikan, olahraga, sebagainya dengan nama Dzarum Foundation. Hal ini akan bersifat mutualisme atau saling menguntungkan karena masyarakat itu sebagai pihak yang diberikan fasilitas oleh perusahaan tertentu dapat memanfaatkannya dengan baik sehingga dapat meningkatkan perekonomian baik dalam bidang olahraga ataupun pendidikan. Sedangkan di pihak perusahaan, dengan berdirinya perusahaan tersebut maka akan semakin mengenalkan nama perusahaan tersebut dan dinilai baik oleh masyarakat. Selanjutnya,
Baik, terima kasih. Itu saja penyampaian materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.